Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Zaujain bersama kitab Izharuz Zain, Izhabus Syain. Alhamdulillah sudah di halaman 64. Qala al-musannifu wasyarihu al-muhsyi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa hukiya anna imra'atan kana laha zaujun munafiqun. Dan diceritakan bahwa sungguh seorang perempuan itu adalah baginya imro'ah zaujun munafik, itu suami yang munafik. Seorang perempuan punya suami yang munafik. Jadi memang dalam Al-Quran istri ada yang disebut zauj, ya kan? Uskun anta wa zaujuka. Ada yang disebut imro'ah, imro'ata Fir'aun, imro'atal aziz, imro'ata Lut, imro'ata Nuh. Ulama tafsir menjelaskan kalau disebut zaujun itu pasangan suami istri, di samping dia saling cinta, juga punya visi misi yang sama, punya akidah yang sama. Nah, kayak misalkan firman Allah berkenaan dengan Nabi kita, ya Yuhan Nabi kulli azwajik, wahai Nabi katakan bagi azwajik, istri-istrimu. Kalau disebut imro'ah biasanya memang istri, tapi kadang punya visi misi yang berbeda, punya akidah yang berbeda. Nah, kayak contoh Imro'ata Lut, Imro'ata Nuh kan itu istri beliau, tapi dia pengkhianat, tidak mengikuti agama Nabi Nuh, agama Nabi Lut. Begitu juga Imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Asia kan, Asia Muslim, sementara Fir'aun nggak Muslim, nah, itu beda disebut Imro'ah. Nah di sini juga kemungkinan begitu kan. Jadi istrinya ini soleh, suaminya munafik, disebut Imro'ah. Wahukia dan diceritakan bahwa sungguh seorang perempuan adalah baginya imro'ah itu zaujun munafik, suami yang munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in dan ada ianya imro'ah itu berkata ia kepada segala sesuatu min qaulin au fi'lin baik dari perkataan atau perbuatan dia mengatakan bismillah. Apapun yang dia pengen katakan, apapun yang pengen dia perbuat selalu diawali dengan bismillah. Faqala zaujuha maka berkatalah oleh suaminya si imro'ah la af'alanna ma ukhjiluha bik. Sungguh, nah dia bersumpah nih. Nah, sungguh aku akan melakukan sesuatu. Sungguh aku akan memperbuat akan sesuatu ukhjiluha yang aku membuat malu akan ianya si istri dengannya sesuatu. Pengen melakukan sesuatu hal untuk mempermalukan istrinya. Ini jahat benar nih suami. Fadafa ilaiha suratan, maka memberikan oleh si suami kepadanya istri akan satu surah, satu kantong yang berisi duit. Surah ini kantong duit zaman dulu. Waqala dan berkata ianya suami kepada istrinya, ihfadhiha, jaga olehmu hai istri akannya surah, akannya kantong duit. Fawada'anha fi mahallin wa ghattatha. Maka meletakkan oleh si istri akannya surah, kantong duit, fi mahallin pada suatu tempat. Wa ghattatha dan menutupi ianya si istri akannya kantong tadi. Dia membaca basmalah, menyimpannya di tempatnya, di lemari misalkan. Faghafalaha. Maka melalaikan ianya si suami akannya si istri. Faghafalaha membuat lalai, mau mengecohnya agar duit yang sudah diberikan diambil kembali. Nanti dia akan meminta lagi kan. Nah, ini kan jahat nih. Ini namanya memfitnah ya. Memfitnah. Faghafalaha maka membuat lalai ia atau berusaha melalaikan ianya si suami akannya si istri. Wa akhadha surata dan mengambil ianya suami akan kantong duit tadi. Waramaha fi bi'rin fi dari dan melempar oleh si suami akannya kantong duit dalam sumur yang ada di rumahnya si suami. Summa talabaha minha kemudian meminta ianya si suami akannya kantong duit minha darinya istri mana kantong duit tadi. Fajaat ila mahalliha maka datang ianya si istri kepada tempatnya surah kepada tempatnya kantong duit. Waqalat dan istrinya berkata
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fa'amarallahu ta'ala Jibrila, maka memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan Sayyidina Jibril alaihissalam ayyanzila sari'an, bahwa turun ianya Jibril dalam keadaan buru-buru. Allah menyuruh Sayyidina Jibril turun buru-buru, wa yu'ida surrata ila makaniha, dan mengembalikan ianya Jibril akan kantong tadi kepada tempatnya. Fawada'at yadaha lita'khudaha, maka meletakkan oleh si istri akan tangannya lita'khudaha, agar mengambil ia akannya kantong duit. Fawajadatha kama wudi'at, maka mendapati oleh si istri akannya kantong duit kama wudi'at, sebagaimana diletakkan akan dianya kantong duit. Ternyata kantong duit ada di tempatnya. Fa'akhadatha, maka mengambil oleh si istri akannya kantong tadi. Wana waladha ila zaujiha, dan memberikan oleh si istri akannya kantong duit ila zaujiha, kepada suaminya. Fata'ajjaba min dzalika ghayatat ta'ajjubi, maka terheran ianya si suami dari demikian, ghayatat ta'ajjub, akan benar-benar ta'ajub, benar-benar kagum. Fataba ilallah, dan bertaubat ianya si suami kepada Allah Ta'ala, min nifaqihi, dari kemunafikannya suami. Nah, ini matanya. Kita lihat hasyiah, kan mungkin ada tambahan di hasyiah. Ya, qauluhu wa hukiya, diceritakan anna mra'atan, bahwa seorang istri adalah baginya itu zaujun munafik, suami yang munafik. Al-hikayatu fil hikayatil ula, bermula cerita dalam cerita yang pertama itu min Nawadiril Qulyubi, diambil dari kitab Nawadir Qulyubi. Kitab Syekh Qulyubi, penghasiah Kanzul Gharibin, beliau juga punya kitab namanya Nawadirul Qulyubi, ya. Dalam kitab ini ada cerita tadi. Wa fil majlisil awali min Tuhfatil Ikhwan, dan dalam majelis yang pertama dalam kitab Tuhfatul Ikhwan milik Syekh Fashani. Jadi dalam kitab Tuhfatul Ikhwan juga ada. Wa fi Tuhfatil Mardiyah, juga dalam kitab Tuhfatil Mardiyah. Qauluhu, bermula ucapan musannif tadi, ukhjiluha. Ukhjiluha, aku membuat malu akannya si istri. Maknanya aj'aluha tahjalu, aku akan menjadikan akannya si istri tahjalu, malu ia, ay tastahyi, malu ia. Wa ibaratu, dan bermula ibarat dari kitab Tuhfatil Mardiyah itu ma akiduha bihi. Aku akan melakukan sesuatu, akidu, yang aku membuat tipu daya akannya si istri, bihi, dengannya sesuatu. Aku mau memperdayakan istri. Sesudah aku mengambil kantong duit darinya, nanti aku akan meminta kembali. Surratan bi dhammit shad, surrah dengan dhammah sad, ma yujma'u fi syai'u wa yushaddu. Itu sesuatu yang dikumpulkan dengannya sesuatu, akan syai'. Ma, yang dikumpulkan dan dalam jama' akan syai', wa yushaddu, dan diikat akan dianya, akan dia nyama. Berarti kantong, kan? Sesuatu yang dikumpulkan benda lain dalamnya kemudian diikat, kantong. Jam'uhu surar, bermula jamaknya surah itu surar. Mislu ghurfah, seperti ghurfah dan ghurab. Ghurfatun ghurafin, ghurfatun ghurafun. Nah, kama fil misbah, sebagaimana dalam kamus al-misbah. Qauluhu faghafalaha, maka membuat lalai akannya si istri, ay raqaba ghaflatha, mengintip-ngintip ianya suami akan kelalaiannya si istri, menunggu-nunggu kelalaiannya. Qauluhu fawada'atha, maka meletakkan oleh si istri akannya kantong fi mahalin, dalam suatu tempat. Faghattadha, dan menutup ia akannya kantong. Faghafalaha, maka membuat lalai oleh suami akannya si istri. Wa akhadha suratan, dan mengambil oleh suami akan kantong. Wa ramaha fi bi'rin, melempar ia akannya kantong dalam sumur di rumahnya. Ini masih masuk kalau dalam sumur di rumahnya, ya. Tapi dalam kitab Tuhfatil Ikhwan halaman 13, badalahu, sebagai ganti ucapan musannif ini, fakhadatha, maka mengambil oleh si istri akannya kantong duit. Waqalan, ada tambahan, dan berkata ianya si istri, Bismillahirrahmanirrahim, wajaat bimuraqqa'atin, datang ianya si istri bimuraqqa'ah, muraqqa'ah dengan membawa kain tambalan. Artinya di atas kantong duit tadi ditambah kantong lain untuk lebih aman. Ja'at, datang ianya si istri bimuraqqa'ah, dengan membawa kain tambalan, wa khatatha fiha, dan menjahit ia akannya muraqqa'ah fiha, dan menjahit ia akannya kantong duit, fiha, dalamnya muraqqa'ah. Artinya kantong duit tadi ditambah kantong baru. Datang ia dengan kain tambalan, wa khatatha, dan menjahit ia akannya muraqqa'ah, boleh, fiha, dalamnya kantong pertama, ya. Ditambah kantongnya. Waqalat, dan istrinya berkata, Bismillahirrahmanirrahim.
Faja'a zaujuha, maka datanglah suaminya si perempuan. Wasaroka asurra, mencuri oleh suami akannya kantong duit minal muraqqa'ah dari kantong luarnya, muraqqa'ah dari kantong tambahan, kantong tambalan. Waramaha fil bahari, dan membuang oleh si suami akannya kantong dalam laut. Ini rada aneh dikit, jauh banget dibuangnya kan? Apa dia nggak takut rugi kan? Dibuang ke laut kan nggak ada harapan kembali lagi berarti. Nah, tapi inilah cerita kan. Waromaha, dan membuang oleh suami akannya kantong duit dalam laut. Sumaja'a, kemudian datang ianya si suami. Wajalasa fiha nutihi, dan duduk ianya suami di tokonya. Dia punya toko, habis buang duit itu ke laut, dia kembali ke tokonya jualan. Famarra alaihi sayyadu, maka berlalu atau lewat kepadanya suami oleh sayyad, nelayan, tukang buru ikan. Fashtara minhu sama kaini, maka membeli oleh si suami darinya sayyad sama kaini akan dua ikan. Fashtara minhu, maka membeli oleh si suami darinya tukang ikan sayyad sama kaini akan dua ikan. Wa arsalahuma ila zaujati, dan mengirim oleh suami akan keduanya dua ikan kepada istrinya. Fajalasat tuslihuhuma, maka duduk ianya si istri, tuslihuhuma, memperbaiki, mengurus ia akan keduanya dua ikan, li'asyai zaujiha, untuk makan malam suaminya. Tuslihu, memperbaiki, maknanya mengupas atau memotong-motong ikan. Fajalasan, maka duduk ianya si istri, tuslihuhuma, mengurusi oleh si istri akan keduanya dua ikan, li'asyai zaujiha, untuk makan malam suaminya. Ini istrinya baik banget kan, tetap memasak untuk suaminya. Falamma wada'athuma baina yadaiha, manakala meletakkan oleh si istri akan keduanya dua ikan baina yadaiha, di hadapannya si istri. Qalat, berkata ianya istri, bismillahirrahmanirrahim. Fasyaqqat batna ihda sama katain, dan membelah ianya si istri akan perut salah satu dua ikan tadi. Wa idzan, tiba-tiba bisurrati kad kharajat min batni samaka. Tiba-tiba bisurrah, kantong duit tadi keluar ia dari perut ikan. Fakhadatha, maka mengambil oleh si istri akannya kantong. Faqalat, dan berkata ia, bismillahirrahmanirrahim. Tetap bismillah kan. Warafa'adha makanaha, dan mengangkat, menaruh oleh si istri akannya kantong duit makanaha pada tempatnya. Simpan kembali. Kama kanat, sebagaimana yang ada ianya kantong duit tadi. Taruh di tempat awal. Faja'a zawjuha akhiran nahar. Maka datanglah suaminya si perempuan akhiran nahar, pada akhir siang. Faqaddamat lahul asya'a fa'akala. Maka menghidangkan oleh si istri baginya suami akan makan malam, fa'akala. Maka makan dianya suami. Falamma faragha, maka manakala selesai makan ianya si suami, talaba surah, meminta oleh suami akan kantong duit tadi. Faqamat, maka bangun dianya si istri, wahia takulu, dan dianya istri itu berkata iya. Dia bangun sambil mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa tadbiha ilaih, datang ianya si istri, biha, datang ianya si istri, biha, dengannya kantong duit, maknanya memberikan ilahi kepadanya suami. Falamma ro'aha, manakala melihat oleh suami akannya kantong duit, sajadalillah, sujud ia untuk Allah azza wa jalla. Faqala, berkata ianya suami, amantu billahi rabbil alamin, aku beriman kepada Allah. Qauluhu wa taba ilallahi ta'ala min nifaqih, ucapan musannif, taubat ianya si suami kepada Allah Ta'ala dari kemunafikannya. Karena dia bertobat, fataballahu alaih, maka menerima taubat oleh Allah kepadanya si suami. Wallahu a'lam. Ya, intaha dari Tuhfatun Mardiyah. Kita lanjutkan. Ini belum masuk isi kitab nih. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat. Bermula segala puji itu bagi Allah akan sebagai puji. Nastaftihu, yang kami meminta terbuka dengannya puji akan segala kebaikan. Ay natlubu bidzalikal hamdi al-fathah. Artinya kami mohon dengan demikian pujian akan terbukanya kebaikan. Jadi natlubu maknanya berarti nastaftihu, alif sinta ini bermakna tolak. Kan? Langsung kita baca hasyiahnya. Qauluhu alhamdulillah, alhamdulillahatan as-sana'u bil lisan. Alhamdu pada bahasa itu asana, menyanjung dengan lidah, menyanjung ala jamilil ikhtiyari, atas keindahan yang ikhtiar. Mana ikhtiar lawan dari ikhtirar. Menyanjung dengan lidah, sanjungan terhadap pujian yang ikhtiari.
bukan jamil yang tabi'i. Contoh jamil tabi'i ya batu cincin. Batu cincin kan dia memang tabiatnya bagus. Kita puji dia bagus banget di batu cincin. Gak disebut hamdun. Tapi baru disebut hamdun, ya seseorang misalkan bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Itu namanya ikhtiar. Ketika dia memilih berbuat baik, kita puji dia. Nah, pujian kita dengan lidah atas kebaikannya yang ikhtiari tadi disebut hamdun. Ya, menyanjung dengan lidah, menyanjung atas yang indah, yang ikhtiar bersama jihad tabjili wa ta'zim. Bersama sisi memuliakan dan mengagungkan. Tujuan memuji, menghormati. Nah, bukan menghina kan. Bukan satir. Nah, kan ada satiri namanya, itu bukan puji. Justru memperolok-olok kan. Ini memuji. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Sama ada ianya sanjungan tadi. Karena kembali ke sana, sama ada ianya sana itu pada membalas nikmat atau tidak. Seseorang berbuat baik, baik dia karena berbuat baik kepada kita atau berbuat baik kepada orang lain, kita sanjung dia, namanya hamdun. Famisalul awal, maka bermula contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu kita memuji seseorang karena membalas nikmat. Famisalul awal, maka bermula contoh yang pertama itu ma'idha akramaka zaidun. Itu sesuatu bila memuji, bila memuliakan akan kamu oleh si Zaid. Memuliakan akan kamu oleh si Zaid bisyai'in dengan sesuatu. Si Zaid membantu kita, fakulta. Maka engkau mengatakan, Zaidun karim. Si Zaid itu seorang yang dermawan. Ini namanya pujian kita karena membalas kebaikan dia. Hamdun juga. Fa'innahu fi muqabalati ni'matin. Fa'innahu maka sesungguhnya. Nah, perkataan Muzaidun Karim itu fi muqabalati ni'mah itu dalam rangka membalas nikmat. Membalas kemuliaan si Zaid. Pemisal lusani dan belumlah contoh yang kedua. Yakni amla. Sanjungan tadi baik dalam rangka membalas nikmat atau bukan. Contoh bukan. Misal lusani contoh yang kedua itu ma'idha wajadita zaidan. Itu sesuatu bila engkau mendapati akan si Zaid yusalli yang sholat ianya si Zaid sholatan tamatan dalam keadaan sempurna. Sholat dia akan sholat yang sempurna. Kita melihat si Zaid sholatnya rapi khusyuk. Fakulta maka engkau mengatakan Zaidun rajulun solih. Si Zaid itu seorang laki-laki yang soleh. Kita bilang dia soleh. Itu kan pujian. Tapi bukan dalam rangka membalas kebaikan yang bukan. Tetap disebut hamdun. Fa'innahu laisa fi muqabalati ni'mah. Fa'innahu maka sesungguhnya ucapan Zaidun rajulun solih itu tidak ada ianya ucapan dalam membalas nikmat. Indah diambil dari kitab Nurid Tulam Syarhi Aqidatil Awam. Kembali ke matan, segala puji bagi Allah akan sebagai puji nastaftihu yang kami buka, kami minta dibuka dengan puji itu akan segala kebaikan. Qauluhu nastaftihu innama atta bin nuni adallati alal adhamah hanya saja mendatangkan oleh musannif dengan nun nastaftihu bukan astaftihu Beliau menggunakan mu'attam nafsih. Hanya saja mendatangi oleh musannif dengan nun adallati yang menunjukkan oleh nun alal adhamah kepada adhamah. Mu'azzam idhari ta'zimillah untuk menampakkan pemuliaan Allah bagi beliau. Untuk menampakkan pemuliaan Allah bagi beliau. Allah memberikan beliau kemuliaan seolah-olah. Dari segi mana Allah memuliakan beliau? Haitsu ahhalahu lil hamdi. Sekira-kira membuat ahli oleh Allah akan beliau untuk bisa memuji. Beliau bisa memuji Allah juga karunia Allah kan. Itu menganggap satu karunia yang besar. Allah masih memberi kesempatan kepada beliau untuk bisa memuji Allah. Sehingga beliau merasa dimuliakan oleh Allah. Sehingga beliau pun menggunakan mu'attam nafsah. Mu'addim nafsah. Nahnu. Mungkin begitu lebih kurang. Hanya saja mendatangi oleh musannif dengan nun yang menunjukkan oleh nun kepada keagungan li'idhari ta'zimillah untuk menampakkan pemuliaan Allah bagi beliau haitsu ahhalahu sekira-kira membuat ahli oleh Allah akan beliau untuk bisa memuji tahaddusan bin nikmah karena beliau pengen tahaddus pengen menyatakan nikmat pengen memperlihatkan nikmat Allah kepada beliau. Afadahul Bajuri menjelaskan difaedahkan ini oleh Syekh Bajuri dalam Tuhfatul Khairiyah Indah qauli sahibi Rahabiyah ketika perkataan sahib Rahabiyah. Jadi kitab Matan Rahabiyah ini kitab tentang faraid ya. Kitab tentang faraid. Ketika Syekh Bajuri menghasyiah, menghasyiah atau mensyareh Matan Rahabiyah ini,
Nah, beliau menjelaskan itu. Nah, ketika Matan Rabiah menyatakan awalu ma nastaftihul maqala, bermula awal ma yang kami buka akan perkataan hingga seterusnya. Nah, beliau Syekh Bajuri menyatakan innama atta bin nun ini. Qaulu ainat lubu. Bermula ucapan musannif ainat lubu isyaratun illa an-nasina wadda. Itu mengisyarah kepada bahwa sin dan ta pada ucapannya syarih nastaftihu atau pada ucapannya musannif nastaftihu itu lit talabi bagi talab. Kama fi qaulihi ta'ala sebagaimana yang ada dalam firman Allah Ta'ala yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Meminta meminta kemenangan oleh mereka Yahudi untuk mengalahkan orang-orang kafir. Artinya sebelum Nabi lahir, kalau dalam tafsir ya, orang Yahudi sudah bertawasul kalau bahasa kita. Meminta kemenangan untuk bisa mengalahkan kafir. Ayat lubun al-fatah. Artinya mereka meminta akan terbuka. In nasra. Mereka meminta akan kemenangan. Alaihim atas mereka orang kafir. Untuk mengalahkan orang kafir. Apa dahu menjelaskan akan ini juga oleh Syekh Bajuri dalam kitab Tufatil Khairiyah. Ya. Bermula segala puji itu bagi Allah akan sebagai puji nastafti yang kami buka terbuka dengan puji akan segala kebaikan ainat lubu bidzalikal hamdi. Artinya kami minta dengan demikian pujian al-fatihah akan terbuka lil khairat bagi segala kebaikan wa nusrata dan akan kemenangan ala tahsilin nafahat kepada menghasilkan nafahat. Nafahat ini pemberian-pemberian Allah. Minta kemenangan untuk bisa menghasilkan fadilah, keutamaan-keutamaan, nafahat, karunia-karunia, pemberian-pemberian Allah. Natlubu bidzalikal hamdi. Artinya kami minta dengan demikian puji akan fathah, akan terbuka lil ataya bagi pemberian-pemberian an-nusrata dan akan kemenangan ala tahsiliha kepada menghasilkannya pemberian-pemberian. Nah, di sini nanti beliau protes dikit. Mestinya nastaftihu bihil khairat, ya kan? Berarti natlubu bidzalikal hamdi al-fatihah. Kemudian wan nusrata berarti nastansiru, ya kan? Nastansiru bihin nusrata ala tahsilin nufaha. Biar imbang nastaftihu nastansiru. Nah, ini akan beliau komentari. Qaulul matin bermula ucapan matin wan nusrah. Wan nusrah ay bin nasbi adfun ala khairat. Kita baca dengan nasab itu atah kepada khairat. Kami mohon terbuka akan kebaikan dan akan pertolongan. Wakana yang bagi lahu dan adalah sepantasnya bagi syareh ayakula oleh bahwa berkata ya syareh wa nastansiru bihi mestinya. Dan kami minta tolong dengannya puji. Summa yufasaru biqaulina masalah. Kemudian baru ditafsirkan akan dianya nastansiru dengan ucapan kami sebagai contoh misalnya begini wa natlubun nusrah. Karena ada nastansiru kemudian beliau terjemahkan jangan natlubun nusrah. Sebagaimana tadi nastaftihu kan natlubul fathah. Wala'alla syariha asyara ila hadzal inbigha. Barangkali saja syarih itu mengisyarah oleh syarih kepada ini inbigha. Ini inbigha, ini yang pantas tadi, yang bagi ini kepantasan. Barangkali saja syarih walaupun syarih tidak menuliskan nastansiru. Ya, enggak, nastansiru mestinya ucapan matan. Syarih natluban nusrah. Barangkali saja syarih. Walaupun beliau tidak menulis natlubun nusrah, itu mengisyarahkan oleh syarih kepada ini yang pantas tadi dengan ucapannya syarih. Natlubu bidzalikal hamdi al-fathah lil ataya wa nusrah. Mungkin ini sekalian. Kami minta dengan demikian pujian akan terbuka bagi pemberian-pemberian dan tertolong kepada menghasilkannya pemberian. Allah protes dikit. Qauluhu an-nafahat. Apa mana an-nafahat? Al-atiyah, pemberian. Dalam hadis, inna li rabbikum fi ayyamin dahri nafahatin. Sesungguhnya bagi Tuhan kamu dalam hari-hari dalam masa, itu ada nafahat, ada karunia-karunia, ada pemberian-pemberian. Fata'aradulah, maka datanglah kamu baginya pemberian. Setiap waktu ada pemberian Allah secara khusus. Maka kita dianjurkan setiap waktu berharap, berdoa, meminta kepada Allah agar kebagian pemberian khusus. Rawahu Tabrani meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani dalam kitab Ausad dan dalam kitab Kabir dari Muhammad bin Maslamah. Qala fi Faidil Qadir berkata oleh Syekh Manawi dalam kitab Faidil Qadir. Qauluhu nafahat. Apa makna nafahat? Qauluhu bermula sabda Nabi nafahat ay tajallian.
Tajalli, tajalli muqarribat. Tajalli, tajalli yang bisa mendekatkan. Yusibu biha yang memberikan ianya Allah dengannya tajalli mayyasya'u min ibadih akan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya Allah. Wan nafhah ad-daf'atu minal atiyah. Jadi nafhah itu mana daf'ah, satu pemberian, satu kelompok ya. Daf'ah sekali beri dari pemberian. Kalau ta'ala walain masathum nafhah. Dan jika menimpa akan mereka, menyentuh akan mereka oleh nafhah, oleh satu pemberian min azabi rabbik dari azab Tuhanmu. Jadi nafhah itu daf'ah, satu macam dorongan atau satu bagian dari pemberian. Kalau Tabari berkata oleh Syekh Tabari dalam tafsirnya At-Tabari, yakni bermaksud ianya ianya musannif dengan nafhah an-nasiba wal hadda. Jadi makna nafhah di sini nasib bagian, hadda bagian juga. Jika menyentuh akan mereka oleh satu bagian, oleh satu nasib, satu haddun, satu bagian dari azab Tuhan. Diambil dari ucapan mereka orang Arab nafaha fulanun. Nafaha fulanun li fulanin min ata'ih. Nafaha maknanya membagikan oleh si fulan untuk si fulan dari pemberiannya si fulan. Nafaha, nasoba. Memberikan. Memberikan oleh si fulan bagi si fulan dari pemberian-pemberiannya. Nah, iza a'tahu kisman. Apabila memberikannya seorang, ya si fulan akannya si fulan, kisman. Akan satu kelompok, nasiban atau satu bagian dari harta. Jadi nafaha maknanya a'ta nasiban, memberi sebagian. Qauluhu ala tahsiliha ay al ataya kepada menghasilkan pemberian-pemberian tadi. Ya, itu dia. Hmm. Ya, dikit lagi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu ay rahmatullah. Bermula rahmat Allah al-makrunatu yang dibarengkan bita'zim dengan kemuliaan, dengan memuliakan. Itu bagi para nabi dan para rasul kan. Wassalatu dan bermula salat. Salat, selawat dari Allah. Ay rahmatullah. Bermula rahmat Allah al-makrunatu yang dibarengkan dengan ta'zim, dengan memuliakan itu untuk para nabi. Wa mutlaqur rahmah dan bermula umum rahmat itu li ghairihim bagi selain mereka para nabi. Nah, kalau untuk nabi disebut salawat, salawat artinya rahmat juga, rahmat khusus. Kalau untuk selain nabi, ya berarti mutlak rahmat, rahmat secara umum. Memang lafaz rahmat langsung, nggak pakai salah kan? Wa doa'u bi khair dan bermula doa dengan baik itu dari hamba. Nah, gimana cara makna ini kayak putus. Bermula mutlak rahmat itu bagi selain para nabi dan bermula doa dengan baik itu dari hamba. Rada aneh nggak? Bermula doa dengan baik itu dari hamba. Atau ini atah kepada rahmat tadi ya. Rahmatullah ya kan? Karena as-salah kan salah satu arti as-salah doa, doa bi khair ya. Jadi beliau pengen memaknai salah. Salah ada artinya rahmat yang dibarengkan dengan memuliakan. Ada juga salah artinya doa bi khair. Wassalatu. Apa makni wassalatu? Wassalatu. Makna wassalatu ad-doa bi khair. Bermula doa dengan baik dari hamba itu kepada para nabi misalkan ya. Khabarnya tetap nanti ala sayyidina. Jadi wassalatu wassalamu ala sayyidina. Arti salat pertama rahmatullah, bermula rahmat Allah. Arti kedua ad-doa bi khair. Bermula doa baik dari hamba itu kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, ini makna salah secara lughat. Karena dalam kitab salah kalau kita ada as-salatu lughatan ad-doa bi khair. Ada yang bilang doa mutlakan, baik doa baik atau doa buruk. Wassalamu ay tahiyatullahil uzma. Bermula salam. Apa makna salam? Tahiyatullah. Penghormatan Allah yang besar bahwa nandianya salam itu ta'zimun lil anbiya, memuliakan bagi para nabi. Kama yuhayyi ahaduna asdaifahu. Sebagaimana menghormati oleh salah satu kita akan tamunya.
Wa talabul ibad lidzalik dan memintanya hamba bagi demikian bagian penghormatan itu kepada junjungan kita. Artinya bermula salam itu kepada Nabi kita. Bermula salam penghormatan Allah yang besar itu kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sayyidil Bariyah, pemimpin segala makhluk. Raisil makhlukat, pemimpin segala makhluk. Qauluhu wassalatu ay rahmatullah. Qala Ibnu Daqiqil Aidi, berkata oleh Ibnu Daqiqil Aidi fi Syarhil Ilmam. As-salatu minallahi ta'ala mufassaratun birrahmah. Bermula salat dari Allah Ta'ala itu ditafsirkan dengan rahmat. Salat Allah ni rahman Allah. Wa yaktazi hadza ayyukala, dan menghendaki oleh ini tafsir ayyukala bahwa dikatakan Allah marham Muhammad. Ya Allah rahmati olehmu akan Muhammad. Kalau as-salah ditafsirkan dengan ar-rahmah, seolah-olah boleh kita membaca Allahumma arham Muhammadan kan? Nah, padahal ulama nggak setuju kalau kita membaca Allahumma arham Muhammadan. Yang boleh Allahumma shalli ala Muhammadin. Nah, itu berkata oleh Ibnu Dakek tadi. Ibnu Dakek as-salah dari Allah itu ditafsirkan dengan rahmah. Menghendaki oleh ini penafsiran ayukala kamu dikatakan. Seolah-olah menurut tafsir ini boleh kita baca Allahumma arham Muhammadan. Nah, kenapa boleh dikatakan Allahumma arham Muhammadan? Li'annal mutaradifaini. Karena dua kata yang sinonim, tidak stawaya fid dalalah, apabila samalah keduanya dalam dilalah, dalam menunjukkan maknanya, qama kullu wahidin minhuma maqamal akhar. Nescaya menggantikan oleh setiap yang satu dari keduanya dua mutaradif pada tempat yang lain. Kalau memang salah bermana rahmat, berarti Allahumma salli sama Allahumma arham sama kan? Bisa saling menggantikan. Namanya juga lafadz muradif. Ya. Wa yashhadu lihada, dan mendukung bagi ini bahwa boleh kita membaca Allahumma arham Muhammadan kalau memang makna salat dari Allah itu rahmat. Mendukung bagi ini oleh pengakuannya Nabi, takrirnya Nabi alaihi salatu wasalam al-Arabi akan seorang Arab Baduy ala qaulihi atas ucapannya Arabi. Allahumma arhamni wa Muhammadan. Nah, cuma nggak dijelaskan nih hadis statusnya apa kan? Ya Allah rahmati olehmu akan aku dan akan Muhammad. Nah, ini kalau di segi lafaz kan kurang sopan ini. Arabi ini nggak membaca Sayyidina. Kan dilarang memanggil nama Nabi kan. Memanggil Nabi dengan nama kan ada larangan dalam Quran. Ya, nggak boleh. Biasanya memanggil Nabi pakai ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini Muhammadan langsung. Allahumma rahamni wa Muhammad. Wa abadzalika ba'du ulama, dan enggan akan demikian oleh sebagian ulama. Sebagian ulama nggak boleh kita membaca Allahumma arham Muhammadan. Nggak boleh. Nah, berarti kan hadis ini dipermasalahkan. Kalau memang hadis ini sahih, para ulama nggak mungkin menolak. Ini wa abadzalik, enggan akan demikian oleh sebagian para ulama. Ada sebagian ulama nggak membolehkan membaca rahmat kepada Nabi rahimahullah, nggak boleh itu untuk selain Nabi. Kenapa? Kenapa sebagian ulama enggan? Lidalalati lafzi shalah ala makna ta'zim. Karena menunjukkan lafaz shalah kepada makna ta'zim. La yusy'aru bihi lafzur rahmah, yang tidak menunjukkan dengannya ta'zim oleh lafaz rahmah. Lafaz rahmah justru menunjukkan kepada ketidakberdayaan sehingga meminta kasih sayang. Walihada, karena ini qaulal fuqaha, berkata oleh sebagian fuqaha, innahu la yusalla ala ghairil anbiya illa taman. Bahwa sungguh hal dan sya'n itu tidak boleh dibacakan selawat kepada selain para nabi kecuali tabaan. Nah, nah itu. Karena ini berkata oleh fuqaha bahwa sungguh hal dan sya'n tidak boleh diselawatkan kepada selain para nabi kecuali tabaan au man qalahu minhu. Au man qalahu minhu. Ini saya kurang paham ini. Atau man yang berkata ya nyaman, qala al-fuqaha. Qala al-fuqaha. Karena ini berkata oleh fuqaha. Atau berkatalah oleh man yang berkata Yaman akannya perkataan dari mereka fuqaha. Mudah-mudahan begitu ya. Ini kan kayak seluruh fuqaha. Karena ini berkata oleh seluruh fuqaha. Nah, tidak boleh diselawatkan kepada selain Nabi. Nggak boleh Allahumma sholli ala Abu Bakar misalkan. Nggak boleh. Ya, tapi kalau ikut boleh Allahumma sholli ala Nabi wa ala alihi wa ashabihi kan. Ya, boleh. Ya, karena ini berkata oleh fuqaha tidak boleh diselawatkan kepada selain Nabi kecuali tabaan. Secara ikut boleh. Atau, nah ini mungkin kemungkinan man ini atah pada fuqaha, bukan seluruh fuqaha yang berkata seperti ini. Qala man qalahu minhu.
Itu berkatalah oleh orang-orang yang berkata ya akan itu perkataan minhum dari mereka fuqaha. Kan? Wa kadzalika aidan lafdzur rahmah. Demikian pula bermula lafaz rahmah itu isyarun naqisun. Bermula isyar, bermula menunjukkannya lafaz rahmah itu ada kekurangan. Lebih kurang min an madlulil lafzil awal dari dilalah lafaz yang pertama. Artinya lafaz salawat itu lebih istimewa daripada lafaz rahmah. Karena itu para ulama menyatakan untuk Nabi pakai lafaz salawat, untuk selain Nabi pakai lafaz rahmat. Wala khilafa fi itlaqihi ala ghairil anbiya dan tidak ada khilaf pada boleh mengitlakkannya lafaz rahmah kepada selain para nabi. Boleh selain para nabi kan? Ada ulama rahimahullah boleh kan? Wa hadza mimma yakhdishu fit taradu bermula ini itu sebagian mah yang cacat ia pada muradif. Nah, jadi orang yang percaya ada muradif tetap ada cacatnya. Walaupun dia muradif, tapi belum tentu setiap lafaz itu bisa menggantikan lafaz lain. Contoh misalkan, idza jaa nasrullah. Jaa kita artikan datang. Ada, kadang kita artikan datang. Allah menyatakan idza jaa nasrullah kan nggak boleh kita ganti idza ada nasrullah kan. Tentunya walaupun dia muradif, tetap ada sisi-sisi perbedaan sedikit pasti ada. Makanya banyak ulama juga yang menyatakan nggak ada muradif. Muradif nggak ada sebenarnya. Muradif yang sebenar-benarnya muradif nggak ada. Setiap lafaz pasti menunjukkan kepada makna yang berbeda. Qauluhu ay rahmatullah, rahman Allah. Bermula rahman Allah yang disertai dengan ta'zim. Itu untuk para nabi. Wa mutlaqur rahmah li ghairihim dan bermula umum rahmat itu bagi selain mereka para nabi. Ay li ghairil anbiya, bagi selain para nabi. Oleh Syekh Ahmad bin Mubarak. Berkatalah oleh Syekh Ahmad bin Mubarak As-Sijil Masih dalam kitab Ibris. Kitab Ibris yang jamaah. Yang mengumpulkan oleh beliau dalamnya kitab akan kalaman, akan perkataan li syekhi bagi syekhnya beliau. Bagi syekhnya, bagi gurunya Syekh Ahmad ini. Yaitu Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Apa kata beliau? As-salatu minallah ala nabihi rahmatuhu. Bermula salawat dari Allah kepada nabinya. Allah itu rahmatuhu. Rahmatnya Allah al-makrunah. Rahmat yang disertai bita'zim. Wa ala ghairihi. Dan bermula selawat Allah kepada selainnya Nabi. Itu mutlakur rahmah. Itu umum rahmat. Rahmat walaupun tanpa ta'zim. Ya. Wa min ghairihi. Dan salat dari selainnya Allah Ta'ala itu doa mutlak. Doa secara mutlak. Kita berselawat kepada Allah. Maknanya kita berdoa. Malaikat berselawat kepada Allah. Maknanya malaikat berdoa. Kalau menurut di sini, selawat dari selain Allah ya, umum doa. Karena istighfar itu doa juga. Kan kadang-kadang kita menemukan di sebagian kita, selawat malaikat itu istighfar. Istighfar doa juga. La farqa baina malakin wa basyarin. Tidak ada beda antara malaikat dan manusia. Yang penting wa min ghairihi selain Allah, baik selain Allah itu malaikat atau manusia, selawat itu bermakna doa. Kata haqqaqahul amir was-sabban demikianlah telah mentahqiq akan ini oleh Amir dan oleh As-Sabban. Wa ibaratu Bani Hajar. Bermula ibarat Syekh Ibnu Hajar dalam Jauharil Munaqqab itu bermula makna salat dan salam di atasnya Nabi alaihi salatu wasallam itu anna salata min Allah bahwa salat dari Allah Subhanahu wa taala rianya salat dari Allah itu ar-rahmah al-makrunatu bit ta'zim rahmat yang disertai dengan ta'zim wal malaika dan salat dari malaikat wal adami dan dari manusia itu soalu zalik itu meminta demikian rahmat tadi wa talabu dan memintanya selain Allah mintanya selain Allah atau memintanya selain Allah yaitu malaikat dan manusia memintanya rahmat memintanya malaikat memintanya si mazkur yaitu malaikat dan adami akannya rahmat yang dibarengkan dengan ta'zim meminta untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, intaha afdalus salawat kan? Nah, ini masuk ini selawat dari Allah yaitu rahmat yang ada ta'zimnya. Kalau kita yang bersalawat atau malaikat yang bersalawat, berarti kita meminta rahmat yang disertai dengan ta'zim, kita minta dari Allah agar Allah berikan kepada Nabi. Qauluhu wa du'a'u bi khair minal ibad. Qala al-Imam An-Nawawi berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibil Asma wal Lughah. Qala al-ulama berkata oleh para ulama, as-salatu minallah rahmat, selawat dari Allah itu rahmat. Wa minal malaika, salat dari malaika itu istighfar. Dari manusia itu tadarruk wa doa. Ini beda dikit kan? Ini yang sering kita dengar. Qauluhu ay tahiyyatullahil uzma, penghormatan Allah yang besar. Bahwa dianya salam itu ta'dhimun lil anbiya, penghormatan untuk para nabi.
Ibaratus Sawi, bermula ibarat Syekh Sawi fi Bulghatis Salik, dalam kitab Bulghatis Salik minallah ini. Bermula salam dari Allah. Wassalamu minallah. Bermula salam dari Allah itu al-amanu. Keamanan dari Allah untuk Nabi. Wattahiyah, awit tahiyah atau penghormatan. Salamullah. Salam Allah untuk Nabi. Apa makna salam Allah? Salam dari Allah maknanya aman. Allah memberikan keamanan. Awit tahiyah atau Allah memberikan penghormatan. Memuliakan. Bi ayyuhayyallahu nabiyahu, dengan bahwa menghormati oleh Allah akan nabinya, bikalamihi, dengan kalamnya Allah yang kadim. Kama yuhayya haduna dhaifa, sebagaimana menghormati oleh salah satu kita akan tamunya. Wa minal abid, bermula salam dari hamba, tolabu dzalik, meminta demikian. Nah, kita membaca salam kepada Nabi, apa namanya? Meminta Allah memberikan keamanan itu kepada Nabi. Jadi Nabi tadi kan Sayyidul Bariyat. Apa makna Sayyidul Bariyat? Raisil makhlukat, pemimpin segala makhluk. Fasaidu makna rais, maka Sayyid itu dengan mana rais, pemimpin. Yukalu dikatakan sada fulan, memimpin oleh si fulan. Sada fulan memimpin oleh si fulan, kaumahu akan kaumnya. Kita sora raisahum, bila jadi ianya si fulan itu pemimpin mereka. Jadi pemimpin satu kaum namanya Sayyid. Intaha tahzibul asma. Wal bariyat jam'u bariyah. Bariyat jamak bariyah. Bitakhfifir ra, takhfif bari. Wahya dianya bariyah itu khalqu makhluk. Kama fi muqtaris ya. Sebagaimana dalam kamus siha. Wallahu alam. Nanti di kesempatan yang lain baru kita lanjut wa ala alihi. Dan mau putus rekamannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.